Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kami yang berjudul Kalimat Efektif dalam Bahasa Indonesia. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini dapat dipahami sebagai kalimat dengan struktur bahasa yang sepadan terhadap gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Hal ini berarti kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ada beberapa syarat kalimat efektif yang harus dipenuhi agar kalimat bisa disebut efektif dan memiliki kesepadanan struktur, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh kalimat salah: bagi semua siswa SMA Negeri 47 harus mengikuti apel hari Senin. Contoh kalimat benar: semua siswa SMA Negeri 47 harus mengikuti apel hari Senin. 2. Tidak terdapat subjek ganda. Contoh kalimat salah: penyusun laporan akhir sekolah itu saya dibantu oleh para dosen. Contoh kalimat benar: dalam penyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. 3. Tidak menggunakan kata penghubung. Contoh kalimat salah: kami ketinggalan kereta sehingga kami datang agak terlambat. Contoh kalimat benar: kami ketinggalan kereta, oleh karena itu kami datang agak terlambat. 4. Tidak menggunakan kata yang untuk mendahului predikat. Contoh kalimat salah: sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Contoh kalimat benar: sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Syarat yang kedua yaitu keparalelan. Keparalelan adalah suatu kalimat bisa dikatakan efektif apabila memiliki bentuk yang paralel atau sejajar. Hal ini berarti apabila suatu kalimat yang bentuk pertamanya kata benda, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tersebut tidak paralel, karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Jadi, agar efektif, predikatnya harus juga menjadi kata benda semua. Seperti berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Syarat yang ketiga, kehematan kata. Kalimat bias dikatakan menggunakan kata yang hemat, yakni kalimat yang penyusunannya tidak terlalu banyak memakai kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Beberapa cara dilakukan untuk menyusun kalimat yang hemat kata, yaitu sebagai berikut. A. Menggunakan penggunaan subjek. Contoh, kalimat salah: karena dia tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Contoh kalimat benar: karena tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. B. Menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh kalimat salah: sejak dari pagi, dia baru menulis namanya. Contoh kalimat benar: sejak pagi, dia baru menulis namanya. C. Memperhatikan kata jamak. Contoh kalimat salah: hadirin sekalian dimohon naik ke panggung. Contoh kalimat benar: hadirin dimohon naik ke panggung. Yang D. Menghindari pemakaian supereroikinate pada hipomini kata. Contoh kalimat salah: peserta ujian nasional wajib memakai celana warna hitam. Contoh kalimat benar: peserta ujian nasional wajib memakai celana hitam. Syarat yang keempat, kevariasian. Upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks. Contohnya, seorang ahli Inggris mengemukakan bahwa seharusnya tidak dibangun pelabuhan samudera. Namun,
Pemerintah tidak memutuskan demikian. Memang cukup banyak mengendorkan semangat kalau melihat keadaan di Indonesia belahan timur meskipun fasilitas pengangkutan laut dan udara sudah banyak dibangun, variasi kalimat dengan kata berimbuhan me dan berawalan di. Kemudian syarat yang terakhir adalah kelogisan bahasa. Kelogisan bahasa dalam suatu kalimat bisa dipahami sebagai ide yang terdapat dalam suatu kalimat, dapat diterima dan dipahami oleh akal. Selain itu, kelogisan bahasa juga dapat dilihat dari cara penulisannya yang sesuai atau tidak dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, kalimat yang salah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kemudian, contoh kalimat yang benar adalah untuk Bapak atau Ibu Andi kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak memiliki bahasa yang logis. Hal ini dikarenakan makna dalam kedua kalimat tersebut tidak mengandung makna yang logis. Misalnya saja, pada contoh kalimat yang salah yang pertama, tidak logis ketika yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Seharusnya penggunaan kata waktu dan tempat dapat diganti dengan subjek berupa orang. Misalnya saja untuk Bapak ataupun Ibu. Bulan. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak efektif adalah pada saat gagasan yang ada di dalam kalimat bisa dipahami dengan mudah dan jelas oleh pembaca atau pendengar. Hal ini dikarenakan penulis atau pembicara biasanya memasukkan sebuah gagasan pada suatu kalimat. Maka dari itu ada beberapa syarat kalimat efektif yang harus dipenuhi dari sebuah kalimat untuk bisa disebut kalimat efektif, yaitu antara lain kesejajaran, kesepadanan, struktur, keparalelan, kehematan, dan kelogisan bahasa.